Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, bertemu kembali di dalam acara Hikmat Pagi yang akan dibawakan oleh Saudara Lukas. Terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Sebelum kita memulai renungan Hikmat Pagi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sepanjang malam yang telah kami lalui di dalam waktu dan istirahat kami, hingga pada pagi hari ini Engkau boleh kembali memberkati kami dengan kondisi kesehatan yang baik. Engkau membangunkan kami kembali untuk kami boleh dapat memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, dan kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami, melindungi dan menyertai kami. Sebelum kami mengawali aktivitas kami boleh datang kepada Engkau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman-Mu, kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah iman Kristen memang eksklusif. Terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang tertulis dan berbunyi demikian. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, ada 3 pemahaman mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus dalam sejarah gereja di sepanjang zaman. Yang pertama adalah eksklusivisme. Ini adalah paham yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman di dalam karya Allah yang khusus dalam sejarah yang mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus. Paham ini secara tegas menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat. Yang kedua, ada paham inklusivisme. Ini adalah paham yang mengajarkan bahwa selain dalam kekristenan, selain bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan, Tuhan Yesus juga dimanifestasikan dalam inti atau esensi dari agama-agama lain. Jadi paham ini secara tersirat tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Lalu paham yang ketiga adalah pluralisme. Ini adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu mempunyai inti atau esensi yang sama, yang dapat diidentifikasi secara historis di dalam tradisi mistik agama-agama dunia yang bersifat relatif, sehingga tidak dapat mengklaim dirinya superior dibandingkan dengan jalan keselamatan yang lain. Saudara, paham ini jelas secara terbuka tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Mereka hanya menganggap Kristus adalah salah satu juru selamat. Terus seringkali eksklusivisme dituduh sebagai paham yang sombong, paham yang mau menang sendiri, karena menganggap keyakinan agamanya lah yang paling benar, dan secara tidak langsung menyatakan bahwa keyakinan agama-agama yang lain adalah salah. Menanggapi tuduhan ini, kita perlu memahami, saudara, bahwa keyakinan iman adalah masalah pribadi yang terlepas dari keyakinan iman orang lain. Itu artinya, seseorang dapat menyatakan imannya sesuai dengan yang diyakininya tanpa bermaksud menghina apa yang diyakini oleh orang lain. Contohnya, seorang suami yang menyatakan bahwa istrinya adalah wanita yang paling cantik di dunia. Maka hal tersebut bukan berarti dia sengaja bermaksud menyatakan bahwa istri orang lain itu jelek. Pernyataan yang disampaikan tersebut adalah pernyataan iman dari sang suami bahwa istrinya adalah wanita paling cantik di seluruh dunia. Terlepas dari suami-suami lain di dunia ini yang bisa jadi menganggap bahwa istrinya lah yang paling cantik di dunia. Jadi saudara, suka atau tidak suka, mau tidak mau, diakui atau tidak,
iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memang eksklusif, sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi tidak masalah Anda atau orang lain mau percaya atau tidak. Keselamatan sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau datang ke dalam dunia. Engkau mau membuka jalan keselamatan itu bagi kami manusia berdosa. Ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami agar boleh tetap teguh dalam iman kami, dan bahkan kami pun juga membagikan berita kebaikan itu, berita keselamatan itu kepada sesama kami. Sehingga ya Tuhan, semakin banyak orang yang rindu untuk mengenal Engkau sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.